Arsenal sangat pantas main di UCL. Bahkan Chelsea nggak layak mainin. Liverpool nggak layak main di UCL. Tapi ini kan semua berdasarkan musim lalu. Makanya tim Inggris di UCL lagi terseok-seok. Kalau seandainya nanti di Madrid dibantai, feeling gue klub bisa dipecat. Osimhen itu sama kasusnya, seyakin gue kayak sama Haaland. Iya. Layak dengan di atas 100 juta. Layak banget. This guy is so good. Rata-rata Madrid itu nggak main bagus, but they win the game Because of the player. karena Modric, Benzema, Vini. Ini peluang besar untuk MU mendapat. untuk apa memutus puasa gelar Ya, harusnya dapat. Kenapa? Karena Newcastle 5-6 match terakhir itu menurun. Ya, jumpa lagi kita dalam Jasa Saya. Sorry, minggu lalu kita ada sesuatu halangan tidak siaran, tapi bahan kita jadi banyak ya, Coach. Kita itu nggak pernah nggak siaran loh. Sebenarnya. Selama setahun lebih, 2 tahun. Kemarin aja kita baru sekali. Iya. Bahkan you liburan, gue liburan, Masih tetap jalan. siaran Iya. terus. Kemarin sorry, saya sakit gigi mendadak. It's okay. Tapi begitu MU menang, bisa menahan Barca, gue agak hilang sakit gigi gue, Coach. Tapi kemarin itu layak. It's a good game. Very good game, layak seri. Cuman sekarang Tarmal ini nanti malam kita Kamis kan. Kamis ya. Jadi nanti malam itu di atas kertas ya. MU unggul karena nggak ada Pedri, Xavi sama Dembele. Busquets udah balik. Cuman pertanyaan kan apakah MU bisa memanfaatkan kekurangan dari. Feeling gue sih Frenkie de Jong agak ke belakang. Jadi mungkin mereka lebih ngincer counter. Tapi ya kembali lagi, ini semoga seru kayak first match. Lo pikir Barcelona punya kemampuan counter attack yang bagus? Oh ya, mereka punya kemungkinan Ansu Fati di kiri, Rafinha di kanan, Lewandowski di depan. Dan itu lagi mereka punya kenceng. Dan Lewandowski, seperempat peluang bisa jadi gol. Kemarin walaupun dimatiin dari Luke Shaw ya. Hampir nggak ada tembakan dari Levy. Nyaris nggak ada, betul. Tapi ya that's okay. I mean, ini jangan kaget juga kalau sampai perpanjang waktu atau penalti. Dan jangan kaget kalau MU kalah. This is football ya. Walaupun kalau favorit, bukan karena saya orang MU. Favorit, tapi we never know. Tim sebesar ini kayak Madrid, kayak City dan lain, they don't care mau main home atau away, nggak ngaruh, nggak ngaruh sama sekali. Bahkan kalau lihat track recordnya MU lebih bagus tandang daripada kandang MU-nya, jadi nggak begitu ngaruh lah. Tapi sekarang MU sulit dikalahkan di Old Trafford, Coach. Mereka belasan game undefeated. Ya, tapi kalau seri kan extra time dan penalti. Anything can happen. Ya, ini sama cerita yang kayak timnas Belanda di bawah Van Gaal, nggak pernah kalah 90 menit. Tidak pernah kalah 90 menit, berapa 20-30 match. Tapi nggak lolos karena kalah adu penalti. Ya, ini kita rekaman 5 jam sebelum game. Leg kedua MU Barcelona. Tapi yang harus diakuin, saya kaget ternyata yang nonton kemarin leg pertama di atas 100 juta, 3 kali lipat dari pertandingan UCL. Ya, UCL ini banyak yang boring ya. Dalam arti ya tim kayak Chelsea masuk di UCL berdasarkan performa musim lalu kan. Tahun ini kan jelek-jelek kan. Nah, sementara Arsenal sama MU yang lagi meroket, Barca yang lagi meroket, main di UEL semua. Dan ini final kepagian ya, Coach ya? Ya, ini Barca MU tuh ini sayang sekali, harusnya minimal semifinal lah. Jangan nggak apa-apa lah. Atau lebih pantas juga di UCL sebenarnya ya? Oh iya, absolutely. Arsenal sangat pantas main di UCL. Bahkan Chelsea nggak layak mainin. Liverpool nggak layak main di UCL. Tapi ini kan semua berdasarkan musim lalu. Makanya tim Inggris di UCL lagi terseok-seok. Karena mereka di liganya pun, Chelsea itu rank 10. Kalah lawan Dortmund 1-0, Liverpool itu rank 9, kalah 5-2 di kandang. Kekalahan yang sangat memalukan. Ya. Chelsea masih ada peluang karena mereka bermain di kandang, walaupun gue nggak yakin juga bisa menang atau enggak. Tapi Liverpool sih kayaknya selesai. Ya, gue nggak ngelihat
unggul 3 gol masih dilepas sama Madrid. It would be very stupid kalau Liverpool yang lolos. But sekali lagi ini sepak bola. Yes, anything can happen. Bola itu bundar. Bener-bener anything can happen. Kalau kita lihat 20 menit pertama Liverpool lawan Madrid. Madrid itu nggak ada apa-apanya. Diobok-obok sama Liverpool. 2-0. Bukan hanya dari skor, dari permainan juga. Tapi setelah 2-1 mulai pelan-pelan menurun. Babak pertama oke, imbang lah. 2-2 dari skor, tapi dari permainan juga cukup imbang lah. 15-20 menit terakhir buat Madrid, awalnya buat Liverpool. Di babak kedua, tidak ada yang menyangka Liverpool hancur seperti itu. Benar-benar nggak ada yang nyangka. Ini pukulan bagi Jurgen Klopp banget ya, Absolutely. Absolutely, ini pukulan secara main di kandang mental, main di kandang, secara mental, secara moral. Mereka belum pernah kebobolan 5 gol di main di Eropa di Anfield ya. Ini pertama kali dalam sejarah Liverpool yang udah 100 tahun lebih. Dan mereka pernah kalah 5 gol lawan Ajax, tapi nggak di Anfield. Tapi kebobolan 5 pertama kali di kandang itu ya kemarin lawan Madrid. Tapi lu kan selalu mengkritik Madrid itu sebenarnya nggak pantas atau pada level yang hebat, karena di Liga pun udah kalah dengan Barcelona aja, Coach. Average rata-rata Madrid itu nggak main bagus, but they win the game because of the player. Karena Modric, Benzema, Vini, 3 pemain ini. Jadi karena pemainnya ya. Ini benar-benar membuat pembeda. Makanya gue berani keluarkan statement. Ancelotti ini miskin taktik. Tapi dia punya 3 pemain yang benar-benar membuat perbedaan. Ya 3 pemain itu. Modric, Camavinga, babak pertama nggak kelihatan sama sekali. Babak kedua langsung bangkit. Langsung bangun. Vini, 1 gol itu kado kan. Dia nggak ngapa-ngapain, ditendang kok dia sama Alisson. Tapi gol pertama luar biasa bagusnya. Dan gue harus akui di babak kedua Madrid main bagus. Bagus banget. Benar-benar memanfaatkan semua ruang, semua apa. Jadi sangat amat layak kalah Liverpool di obok-obok dan ini sangat menyedihkan. Tapi gue bilang ini blundernya Klopp. 1, dia berani pasang Joe Gomez, kenapa bukan Matip? Joe Gomez ini udah 200 tahun gue bilang. This guy is poor, bukan levelnya Liverpool. Oke. Terus dia berani pasang Bajcetic. 2 gol itu berkat kesalahannya Bajcetic. Walaupun dia mungkin nggak terlalu jelek. This guy baru 18 tahun. Pertama kali main di Champions League langsung match yang sepenting itu. Ya. Mending pasang Harvey Elliott. Ketahuan. Ya kan? Dan baik. Jota sama Firmino sudah balik dari cedera, tapi performanya jelek. Masih belum kembali ke normal ya. Ke normal. Performance. Jadi kemarin itu ya terutama babak kedua, the whole lini belakang jelek. Robertson, Van Dijk. Tapi Van Dijk nggak bikin ini gol yang menit 47 gol ketiga Liverpool. Corner kick atau dari sudut corner lah. Ini kiper Alisson. Di depan kiper jarak 1 meter ada 6 pemain. Di depannya lagi cuman Gakpo. Sekarang gue bertanya, ngapain lu pasang 6 kiper di sini, 6-7 pemain di sini? Mending lu pasang 4 pemain, cover zona, 3 pemain di sini, 2 pemain atau 1 pemain di depan. Karena Gakpo itu harus cover si yang cetak gol itu siapa? Militao, sama cover Benzema. Benzema ke belakang, Gakpo mau ngikutin tapi cover, Militao masuk dari belakang. Nggak ketutup. Nah pertanyaan gue adalah, ngapain lu organize aja nggak bisa gitu loh. Dalam sisi corneran lu mau organize teman-teman lu aja nggak bisa. What is wrong dengan Liverpool? I don't know. Gue nggak ngerti, tapi contoh mereka bermain dengan 3 back. 3-3 ini karakternya bertahan. Di atas kertas Henderson lebih maju, Bajcetic lebih maju. Nggak kelihatan juga. Lebih main dengan wingback dengan 3 depan. Yang supply lebih dari sayap. Karena 3-3-nya nggak bisa supply. Dan kalau mereka mau supply, jelek passingnya, nggak sampai atau dipotong. Lu mau bilangin kalau mestinya pakai 4 back lebih bagus ya? Dengan sayap kiri kanan? Enggak, gue bilang harusnya pasang 1 pemain yang lebih kreatif. Thiago kan cedera. Jangan pasang Bajcetic. Lebih baik pasang Harvey.
Tapi ini kayaknya instruksi dari Klopp. Ya. Karena Henderson kita tahu biasanya lebih ke depan. Kemarin itu lebih bertahan. Pada saat TAA masuk, dia yang cover Vini. Beruntung nggak kebobolan lah dari situ. Karena kalau diajak lari, ya kalah kemana-mana Henderson. Ya kan? Tapi gue nggak ngerti kenapa berani bermain dengan 3 midfielder yang karakternya lebih ke defense bukan menyerang. Sehingga Salah terisolasi. Salah bisa dapat ruang kalau TAA masuk. Kalau enggak, di cover 2-3 pemain. Gakpo di cover ketat. Nunes sekali-sekali masuk. Cuman ini pemain kan nggak punya visi. Dribbling hilang, dribbling hilang. Nah, digantilah Firmino sama Jota. Nggak banyak berbuat, nggak bisa berbuat banyak juga. Jadi ada di samping Klopp menurut gue bikin blunder, tapi pemainnya yang menjadi starter nggak perform juga. Coach, ini apakah ada hubungan dengan Klopp itu katanya ada fenomena tahun ke-7 ya? Sindrom tahun ke-7. Ini tahun ke-8 by the way. Ya, jadi di round-round itu dia udah mulai menurun. Ya mungkin, I don't know. Kalau seandainya kita berandai-andai ya, kalau seandainya nanti di Madrid dibantai, feeling gue Klopp bisa dipecat. Karena apa yang dia tunjukkan is not acceptable. Tapi di sisi lain, bukan semuanya salah Klopp juga. FSG nggak invest ke pemain. Dia cuma invest Nunes awal musim, Gakpo di terakhir. Ya, dua-dua penyerang. Gakpo ini nggak bisa kan dia masih muda, nggak fair juga. Tapi Nunes ini ya masih muda juga, cuma 80 juta flop. Gakpo cuma 40, masih worth it lah, ya kan? Tapi 80 juta untuk Nunes ini flop. Ya. Kasih dia kesempatan, oke. Orang bilang ya kan dia biasanya tahun kedua kayak Suarez. Jangan bandingin dengan Liga Benfica. Kita bisa nilai pemain sama kayak you bilang soal Haaland. Kan dia bekas Bundesliga kayak Sancho. Enggak. Gue udah bilang dari kapan tahun Sancho ini value-nya cuma 30-40 juta. Enggak jelek, tapi ya segitu. Haaland sebelum bola ditendang gue bilang dia minimal cetak 20 gol. Sekarang udah 24, 20 berapa? 28. Jadi, ya 28. Nah, artinya this guy memang bagus. Jadi mau main dimanapun bagus. Sama kayak Mbappe. Mbappe mau main dimanapun dia bisa. Nggak bisa bilang, oh dia bekas Ligue 1 atau apa. Nggak semua pemain seperti itu kan. Jadi, Coach, bisa nggak kita ngebahas juga misalnya, kan ada satu lagi talent yang lagi diincar banyak klub termasuk MU, yaitu Osimhen. Ya ini kan lagi jago-jagonya di Serie A gitu. Kalau dia masuk ke IPL, gue bilang bisa. Karena? This guy is good. This guy is good. Gue juga bahas Ruud Gullit bilang. Ruud Gullit bilang Napoli calon juara. Gue bilang enggak. Karena calon juara apa? Serie A. UCL. Kalau Serie A udah pasti. Merem. Kalau UCL salah satu kandidat katanya. Gue bilang tidak. Karena? Karena gaya bermain itu bagus, cuman terlalu lambat. Terlalu naif. Ketemu tim besar PSG atau Munchen, salah satu yang lolos, Madrid, City, selesai. Karena permain terlalu naif. If you watch Serie A, which I did seringkali, gue nggak ngerti organisasi dalam lapangannya oleh pelatih-pelatih Italia seperti apa. Mereka itu lack of organisasi. Selalu asal menyerang, asal bertahan, asal menyerang. Jadi banyak sekali celah. Dan celah-celah ini dimanfaatkan sama Napoli. Bahwa Osimhen plus mungkin juga Kvaratskhelia adalah pemain bagus, I agree. Kvaratskhelia untuk gue masih 50-50. Karena di baru tahun pertama dia masih harus adaptasi lah dengan sepak bola barat. Walaupun sekarang lagi bagus. Tapi Osimhen gue yakin. Osimhen itu sama kasusnya, seyakin gue kayak sama Haaland. Iya. Layak dengan di atas 100 juta? Layak banget. This guy is so good. Bola atas, skill, fisik, speed, fisik, adu fisik. This guy is real good, beneran. Kalau gue harap sih Arsenal yang beli, tapi I don't think Arsenal mau beli pemain di atas 100 juta. Yang lebih possible, apalagi kalau MU punya duit, dia akan kalau dia dibeli oleh Qatar misalnya. Contoh ya. Dia itu sangat, gue bilang cocok dengan, ini udah berbulan yang lalu gue bilang kan. Ditanya, Osimhen udah apa? MU beli siapa? Beli Osimhen.
Ngapain juga? Orang bilang Kane. No. Kane, Osimhen, Kane itu udah 30 lebih. Lah, ngapain? Harganya juga nggak murah-murah amat. Nggak murah juga, cepet juga. Cepet. Dengan asumsi Kane 100, Osimhen 120. Gue tetap pilih Osimhen. How about the character coach? Gue ngeri ya, kalau kita ngambil Harry Kane, kan udah tau lah. Dia udah kenal Rashford, dia kenal Liga. Dan orang pemain MU kan pasti respect, senior. Saya ngerinya karena Osimhen muda, itu kadang-kadang ada faktor karakter yang nggak bisa dapat chemistry-nya. Dan itu nggak ada yang bisa prediksi. Nggak ada yang prediksi. Itu tergantung orang yang datang dari budaya berbeda ke Inggris, itu adaptasi. Ada yang cepat adaptasi. Contoh, Lisandro Martinez. Langsung on. Contoh, Casemiro. Langsung on. Haaland. Tapi Anthony butuh waktu. Iya kan? Jadi nggak per individu itu beda. Nah ini gue nggak bisa jawab juga. Apakah Osimhen bisa langsung adaptasi? Tapi dengan leadershipnya Ten Hag ya, saya pikir bisa lah ya dia menaklukkan. Gue juga bilang bisa. Ya Ronaldo aja bisa dia matikan ya. Ten Hag itu very fair. Dalam arti lu pasti gue kasih kesempatan. Nah kalau dia bisa grab kesempatan itu menunjukkan he will succeed dalam jangka panjang. Ya, kalau menurut gue sih keberhasilan Ten Hag nih coach, itu karena satu membangkitkan lagi pemain-pemain yang mati selama bos itu udah ada ya. Rashford sekarang keren, ya kemudian Sancho pun sekarang kembali balik lagi. Garnacho diberi kesempatan. Garnacho itu ada persoalan juga nih. Mentality. Gue ingat banget waktu preseason kenapa pemain sehebat ini tidak dimainkan. Ternyata dia terlambat, ya kan? Dan dia karena dia punya idola yang model-model itu ya kan? Ya jadi menurut saya. Dan dia masih muda kan. Jadi give him the time. Cuman Garnacho ini gue berkali-kali bilang jangan mainkan dia sebagai starter. Karena beberapa kali dulu itu jelek. Dia harus main super sub aja ya. Super sub. Tiap kali dia jadi starter biasa. Flop, bukan biasa, flop. Begitu dia masuk di babak kedua, deciding. Iya, karena dia punya power yang dimana lawannya sudah menurun, dia bisa speednya itu masih dapat semua, powernya masih dapat. Karena dia cuma main 15-20 menit. Sama juga pemain kayak Bajcetic. Ini pemain Liverpool punya. This guy baru 18 tahun. Masukin pada saat Liverpool unggul. Jangan ketemu Madrid yang bisa bilang Hans Gegner, dimasukin dari awal. Ya flop lah ini pemain. 2 gol itu berkat salah dia passing. Nah inilah, this is football, nggak ada parameternya. Betul. That's why kita harus menonton, nggak bisa ngandalkan data. Nonton highlight doang. Nonton highlight, extended highlight. Makanya gue sampai jam 3 aja bikin live commentary nanti. Ya karena lu nyari bakannya dari situ, udahlah. Karena kita harus nonton. I have to educate my member. Kan lu harus nonton. You must enjoy the game. Regardless. Gue bilang ke member gue, I don't care lu fans Liverpool atau MU atau apa. Tapi gue berusaha untuk mengajar kepada kalian bahwa lu nonton pertandingan. Semua pertandingan itu 2-3 minggu lalu tuh gue nonton Real Madrid. Gue paling malas nonton Real Madrid. Tapi gue nonton pada saat Modric nggak main, ada Valverde, Ceballos sama kalau nggak salah Tchouaméni di tengah. Itu keren mainnya. Tapi they don't create peluang. Cuman build up-nya itu luar biasa. Nah, nonton Madrid, kalau match kayak begini, gue enjoy. Cuman kalau mainnya jelek, tiba-tiba Vini cetak gol atau apa. Tapi Vini mainnya jelek juga. Vini itu sering jelek mainnya. Cuman dia selalu cetak gol. Atau Benzema. Dan golnya menentukan ya, Coach? Iya, dan gue menentukan. Itulah dibilang. Karena ini anak hoki loh ya, Vini itu. Skillnya memang luar biasa. Cuman visinya gue pertanyakan. Oke, Coach, kita ke MU. Kita ngelihat bahwa MU sekarang menakutkan banget ya. Karena lagi bagus. Apalagi setelah, saya nggak mau ini. Kita punya fakta. Kita ngomong fakta nih. Setelah Ronaldo tidak ada, kan mereka itu statistiknya terbaik di IPL ya. Ya, betul. Poinnya. Jadi mereka nomor 1 sebenarnya. Ya betul sekali. Dan itu juga udah berkali. Buat apa lu punya Ronaldo satu pemain? Kalau dibilang pelatih nggak bisa kontrol pemain besar, apa sih pelatih nggak bisa kontrol besar? Gue mantan pelatih. Di tim gue, timnas gue atau klub gue Elektrik PLN, itu pasti ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tapi untuk gue mereka semua punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi untuk gue statement yang tolol, ya Ten Hag nggak bisa mengontrol pemain besar. Emang pemain besar harus dapat kredit lebih? Kan enggak. Ini 11 lawan 11, bukan 1 lawan 11. Betul. Kalau satu lu kasih dianak emaskan, yang lain jadi sirik.
Iya, iya. Itu makanya Ten Hag pernah membuat satu keputusan, rencana keputusan. Ya, dia akan menurunkan semua, nggak ada pemain lagi yang dibayar 400.000, 500.000 ya. Average 200.000. Gapnya nggak boleh, salary capnya 200.000. Jadi nggak boleh terlalu jomplang. Nggak gampang juga dilakukan. Nggak gampang juga, karena pemain kayak Haaland sama Mbappe nggak akan ke MU. Atau Neymar. Betul. Kena plafon ini. Cuman, kembali lagi. Ini kan Ten Hag inginkan sesuai dengan budget dari Glazer. Nah, kalau Qatar masuk, kan bisa lain cerita lagi. Kan bisa, adalah nggak usah lah salary cap. What do you need, Ten Hag? I will give it to you. Blanko check, lu isi aja. Itu akan terjadi kalau Qatar masuk. Yang mau beli ini ternyata sangat mencintai MU ya. Betul-betul greatest fan. Gue tahu coach, kan Qatar itu kan orang bilang udah punya PSG. Dan gue tahu dia not happy. Karena Ligue 1 itu kan tidak bunyi tuh. Ditonton orang kalau Neymar, Messi main doang gitu. Dan di UCL juga enggak. Gue aja nggak nonton. Gue nggak mau nonton sebuah tim yang terlalu jomplang gitu. Betul. Walaupun sekarang lucu loh, Ligue 1 itu sekarang tipis bedanya. Iya, betul. Ini justru memalukan. Iya, untuk tim yang semahal itu ya. Iya, betul. Coach katanya PSG sekarang lagi persoalan ya. Banyak yang cedera, bintang Neymar mulai cedera lagi. Ya, tapi Mbappe udah sering kalah ya. Messi juga cedera katanya. Mbappe juga cedera juga kan? Enggak, udah balik. Udah balik. Dan udah katanya balik. Mereka punya persoalan juga internal ya. Ya pasti. Pasti ada. Kalau 3 pemain bintang ini meremehkan pemain-pemain lainnya, itu pasti terjadi. Jadi kembali lagi, Messi juga kayaknya nggak mau perpanjang kontraknya di PSG. Jangan balik ke Barcelona ya? Bisa jadi, karena gue nggak yakin dia juga happy dengan sikap Mbappe. Atau dia nyusul ke Liga Arab, kan udah ditawarin honor lebih tinggi dari sangat bisa. Ronaldo. Iya, sangat bisa. Apalagi feeling gue Messi nggak terlalu cocok sama Mbappe. Jadi gue nggak yakin si Messi happy. Jadi gue nggak heran kalau dia mau pindah. Ya. Coach, kita kembali ke, kan ini yang ditunggu orang, siapakah yang akan menjadi pemilik baru MU? Ya, jadi kalau pendapat lu gimana? Ya, kandidat ada 2. Yang paling the strongest kandidat. Ya. Kedua-dua itu punya plus minus. Gue mulai dengan Radcliffe dulu. Radcliffe hanya mau beli seharga 4 miliar kalau nggak salah. 4,5 atau apa ya? Ya, itu nggak full. Nggak 100%, 60%. 60%. Artinya Glazer ada kemungkinan untuk tetap bertahan. Tapi kalau ada Radcliffe masuk, dia ini orang British yang big fans MU dari sudah puluhan tahun, but this guy udah already old. Dan sangat mengerti IPL. Sangat mengerti IPL, sangat mengerti budaya MU. Jadi kalau dia masuk, legasinya MU ini akan dipertahankan. Oke. Tapi duitnya pas-pasan. Ya. Malah bawa utang. Bawa utang kan mungkin. Disupport oleh beberapa lembaga keuangan ya. Betul, mungkin. Tapi tanpa utang pun MU masih bisa survive dari income yang sekarang. Oke. Kalau Qatar masuk, uang memang nggak ada limit. Tapi gue takutnya identitas MU sebagai klub besar di Inggris, sebagai klub Manchester itu akan hilang. Qatar feeling gue mau membuat MU seperti PSG menjadi klub internasional di dunia. Nah, akan banyak perubahan, betul. Cuman, orang Inggris itu kan sangat konservatif ya. Jadi mereka itu sangat menghargai budaya, sejarah, dan lain-lain. Gue takutnya, kalau seandainya Qatar masuk, ini hilang semua. MU jadi klub milik dunia. Bukan di Manchester. Karakter-karakter MU itu akan hilang semua. Berkat duit. Nah, jadi, makanya gue nggak heran. Kalau di Manchester, mayoritas fans pilih Radcliffe. Karena bukan masalah duit. Mereka berpikir, nggak ada kalian, MU maju kok. Bahkan tiap tahun kita bisa bayar Glazer dividennya. Dan kita bisa beli pemain ratusan juta kok. Ya kan? Tapi kita nggak mau identitas kita hilang. Nah, ini yang menjadi dilema. Karena IPL sudah memperbolehkan Qatar melakukan bid tapi belum tentu di-approve. Kalau tekanan... Nggak gampang juga ya? Nggak gampang juga. Kayak kasus Newcastle, Coach ya? Newcastle itu setahun pertama nggak di-approve. Baru tahun berikutnya di-approve.
Kalau nanti ada tekanan-tekanan dari lembaga-lembaga kemanusiaan ini kan, Qatar itu kan masalah HAM. HAM, ya kan? Masalah HAM. Ini yang selalu dimanfaatkan oleh media-media Inggris lah ya. Ya, oleh media, oleh lembaga. Kalau itu mereka punya alasan kuat, itu bisa aja ditolak Qatar. Jadi it's not only about money. Feeling gue justru Radcliffe, karena dia orang Inggris, dia bisa mempertahankan Inggris. Ada kemungkinan besar Radcliffe yang ambil alih. Ya. Gitu. Kalau gue lebih berharap Qatar yang ambil coach. Semua orang di luar Inggris itu berharap Qatar. Faham. Karena untuk melompat menjadi juara lagi, betul, dia butuh striker yang sekelas Osimhen, Harry Kane, Mbappe. Contoh kayak Man City lah, tetangganya si biru, ya kan? Diambil alih sama duit Timur Tengah, dolar minyak, oil dollars, petrodollar meroket juga kan? Nah, MU juga bisa seperti itu. Cuman identitas City itu apa sih sebenarnya? Legasinya apa? Nothing. Mereka itu klub internasional. Klub yang ini yang diinginkan oleh Qatar, klub internasional yang bisa membawa. Kalau MU jadi diambil ya seperti itu, mengangkat nama Qatar. Mereka itu kan duitnya nggak ada serinya. Ya kan? Berapa? 356 billion dolar. Banyak lah pokoknya. Intinya keluar berapa ratus juta, nothing for them. Oke, Coach, masih banyak yang bisa kita explore dari MU yang sekarang bukannya saya penggemar MU ya, memang lagi hot topic ya. Lagi bagus, menahan Barcelona di Camp Nou, menurut saya sih lagi menang terus gitu ya. Pastinya Coach Glazer family akan explore terus untuk menentukan siapa pemilik baru, betul ya Coach? Ya, betul banget Bung Helmi. Nah, ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo nih. Diplomat Evo ini merupakan rokok mild yang kekinian dan cocok buat gaul. Mantap banget. Cocok juga buat menemani perayaan kalau Arsenal lo juara di akhir musim nanti ya. Nah, betul sekali Bung Helmi. Sedap banget ya. Ini rasa cengkeh dan tembakaunya tuh mantap abis. Diplomat Evo ini juga cocok banget untuk para perokok yang suka explore hal-hal baru. Apalagi kesan modern dari packagingnya. Cocok banget buat anak-anak muda yang doyan explore. Nih, kayak gini nih. Wah, keren banget. Nah, kerennya bener-bener cocok seperti kita ya, anak muda, bapak-bapak yang jiwa muda. Kita anak muda pada zamannya. Gitu. Cocok juga buat orang tua yang masih berjiwa muda. So, buat kamu yang nyari pengalaman merokok yang evolusioner, cocok banget kalau merokok Diplomat Evo. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Mantap. Coach, itu gimana dengan rencana hukuman untuk Manchester City? Ada berita nggak sih? Itu butuh 2-4 tahun lagi. Untuk kasusnya, bukti-buktinya dirangkumkan oleh IPL. Jadi not this year, not next year. Mungkin 2 tahun lagi. Oh, begitu ya? Saya pikir, kenapa begitu lama ya? Ngumpulin buktinya? Ya, ngumpulin buktinya. Wow. Gitu. Jadi, forget MCT di kick atau dipotong itunya. Ya. Forget about it. Dipotong angkanya? Ya. Jadi kemarin ada yang mimpi-mimpi tuh. Kalau dia diturunin, MU akan dapat 3 trofi, Liverpool akan dapat 3 trofi. Iya. Tapi enggak. Saya pikir kalau saya fans MU, tapi kalau City di-outin, saya pikir nggak suka juga gitu. Karena kan IPL itu menjadi menarik karena kompetisi yang demikian ketat ya, Coach ya? Ya, dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah IPL. Jadi feeling gue paling potongan angka. Tapi ya kalau di-outin nggak. Karena termasuk didegradasikan ke... Ya, itu nggak. Karena Man City kan juga punya kontribusi luar biasa terhadap IPL. Jadi itu semua jadi bahan pertimbangan. Mendatangkan pemain-pemain hebat, pemain mahal, dan coach terbaik ya. Ya, walaupun mereka mau hajar Man City, tapi mereka juga Man City minta dibentuk komite independen buat melihat kasus ini lebih. Dan mereka menyewa lawyer mahal banget ya. Pasti.
melihat kasus ini lebih lebih netral lah. Jadi itu masih 2-4 tahun lah. Coach, Arsenal kan makin dekat jaraknya dengan bawah, walaupun sempat ke bawah ya kan. Gajah itu sempat jatuh, sekarang naik lagi gajahnya. Enggak, gajahnya numpang ngopi di bawah. Terus naik lagi, bukan naik jatuh, lagi. Beda. Kalau jatuh susah bangkitnya gajah. Tapi jaraknya udah dekat lah, Coach. Dan masih ada satu pertemuan dengan Manchester City kan? Ya, betul. Ya betul sekali. Cuman kita juga lihat bahwa Manchester City lawan siapapun bisa kehilangan poin. Ya. Itu yang mengagetkan kan? Iya, lawan superior dulu. Betul, lawan Forest saja nggak itu, apalagi nggak menang. Gue melihat gini ya. Jadi gue kan punya grup, di grup itu tanya, ya Pep suka bereksperimen. Gue pikir, akhirnya gini, kenapa Pep akhir-akhir ini suka bermain dengan 3 back, walaupun 4 back di atas kertas, tapi satunya digeser ke atas dengan 2 pivot, dengan 2 pemain di belakang halam plus sayap. Jadi 5 penyerang didukung wingback. Kenapa, Coach? Gini, gue lihat jangan sampai kita merasa kita netizen layar kaca merasa kita lebih hebat dari Pep. Oke. Mending kita cari tahu kenapa Pep melakukan ini. Feeling gue Pep itu tahu tahun depan Gundogan sama Bernardo Silva kemungkinan besar akan out. Ada beberapa pemain akan di-outkan. Mungkin juga Mahrez. Karena usia, karena mereka nggak harus regenerasi gitu. Harus regenerasi. Jadi yang dilakukan Pep menurut gue nih, sekarang dia itu bereksperimen dengan sistem yang ups and down hasilnya, naik turun. Kemungkinan nggak juara, but that's okay. Yang penting musim depan mereka akan mempertahankan sistem ini. Jadi sistemnya kayak untuk kepentingan jangka panjang. Ya, gini. Kemarin tuh main dengan 4 back. Ake, Walker, si Akanji sama satu lagi lupa gue. But anyway 4 back. Cuman pada saat mereka bangun serangan, back ini adaptasi dengan pemain depan, dengan lawannya. Ada berapa lawan di depan? Oke. Walker lebih naik ke atas, ini digeser jadi 3. Kadang-kadang Ake naik ke atas, ini jadi melebar. Bernardo Silva sama itu mundur. Jadi ada 2 center back yang melebar, 2 DM yang mundur. Wingbacknya ke atas. Tapi kembali lagi Sikon tergantung posisinya Mahrez sama Grealish itu di mana. Kalau mereka masuk, ini bisa ke depan. Tapi kalau mereka masuk, jadi mereka itu sejajar dengan Haaland. Sementara di belakangnya itu masih ada Gundogan sama ini dong Bruyne. De Bruyne nggak main kemarin. Kemarin nggak main. Ya ini yang bahas yang kemarin. Ya. Ada Gundogan lah. Bahkan sama Mahrez atau kadang Bernardo Silva yang naik, tinggal Rodri sendiri. Jadi sistem ini itu gue belum pernah lihat dilakukan Pep. Biasanya Pep main 4-3-3, wingbacknya kadang overlap, kadang nggak. Tapi sekarang bener-bener kadang 4 back, kadang 3 back, tergantung lawannya seperti apa. Jadi ada momen gue perhatiin kemarin gue nonton kan, gue nggak perhatiin gaya bermainnya, gue nggak perhatiin golnya. Yang gue perhatiin pada saat mereka menyerang komposisinya seperti apa, pada saat mereka bertahan komposisinya seperti apa. Ternyata Ake ini kadang-kadang bertiga, kadang-kadang ke depan, kadang-kadang Walker ke depan, kadang-kadang ke bawah. Jadi ada juga di mana mereka berempat ada di belakang. Gue lihat kapan mereka ke depan itu pada saat Grealish sama Mahrez ke dalam. Bernardo Silva sama Rodri itu juga bergantian posisi. Nah ini line up yang gue belum pernah lihat di bawah Pep. Ya. Di mana wingbacknya turun, center dua DM-nya, 2 pivotnya itu turun ke bawah untuk membantu membangun serangan. Nah, feeling gue tahun depan dia akan bermain seperti ini dengan pemain-pemain yang sudah ada di benaknya, di mana pemain-pemain sekarang yang kemungkinan besar sebagian akan dijual. Apakah dengan maka dari itu dia eksperimen dari termasuk sekarang. Akan mengorbankan juara IPL, Coach? Belum tentu juga. Dia kan pernah bilang, I don't care dengan IPL. Udah terlalu banyak juga dia menang. Iya, dia 5 tahun terakhir 4 kali menang. Jadi dia bilang nggak, gue lebih peduli ke depan. Kalau sistem ini berjalan,
kedepannya gue sapu bersih, kasarnya begitulah. Gak bisa nonton Piala Dunia? Gak guna nih? Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Oke, jadi agak menarik juga. Jadi ini lihat Ten Hag lah. Ten Hag itu Martinez, Varane mungkin agak mundur, di sini selalu ada Casemiro sama Glazer. Yes. Mereka nggak full turun, jarang sekali. Jarang sekali. Tapi ini cukup rapat. Luxio atau Malaysia sama si Dalot atau AWB naik ke atas, tapi seringkali juga turun. Memang mereka wingback ini cukup tinggi. Tapi DM-nya nggak ambil alih, ini nggak wide. Kalau kemarin center back itu benar-benar wide. Benar-benar wide. Kayaknya mereka lebih ingin melakukan bangun serangan. Mungkin lewat sayap, penetrasinya dari tengah ke depan. Yang menarik kemarin Weghorst ya. Kan sempat dikritik nggak ngegolin. Tapi gila bro. Kontribusinya. Ada di belakang, ada di tengah, ada di depan. Betul. Ten Hag juga tahu, ini pemain mediocre. Harganya murah sekali. Murah banget lah. Ya. Tapi kontribusinya gila ya. 2 kali dapat kesempatan di depan as a striker, dia nggak cetak gol. Memang ini pemain biasa aja. Tapi bagaimana gue bisa memanfaatkan ini pemain? Yaitu dipasang dalam posisinya Van de Beek di Ajax. Di belakang Rashford. Dan gila. Di mana? Kadang-kadang dia di garis pertahanan. Betul. Dan gue berkali-kali bilang, Bruno ini lebih cocok di wing. Dan berapa kali ditaruh di wing. Di mana pelan-pelan untuk tahun depan juga, bukan tahun ini. Si Ten Hag pengen masuk ke sistem Ajax. Di mana mereka tidak bermain dengan playmaker. Sancho dicoba juga di belakang. Weghorst dicoba. Tahun depan gue nggak tahu. Ini Van de Beek masih cedera. Tapi jangan kaget kalau Van de Beek pulih lagi. Dicoba juga di posisi ini. Jadi semua itu bisa terjadi. Ini pun juga makanya gue bilang MU trennya naik. Tapi it goes ups and down. Cuman MU agak sedikit different case lagi. Karena mereka sudah 6 tahun puasa gelar. Jadi semua gelar apapun yang mau gelar RTEW pun disabet sama MU. Nah, yang kedepannya kan ketemu Newcastle, ya kan? What do you think? Ini peluang besar untuk MU mendapat. Untuk memutus puasa gelar ya? Harusnya dapat. Kenapa? Karena Newcastle 5-6 match terakhir itu menurun. Ya. Lawan Liverpool aja kalah, ya kan? Walaupun dengan 10 orang. Tapi performa itu menurun, nggak kayak dari awal. Luck yang Aldiron dapat dari awal itu nggak dikasih lagi. Jadi untuk gue, ini peluang besar. Kalau MU bener-bener ngegas, harusnya bisa menang. Jadi siapa yang menang ini akan mencatat sejarah, Coach. Karena Newcastle lama banget puasa, MU pun lama banget puasa. Ya, Newcastle mah puluhan tahun. Kalau MU kan baru 6 tahun. Tapi untuk klub selevel MU, setiap tahun mereka harus dapat trofi. Mestinya, at least one. Targetnya begitu, Jadi ini satu-satu mungkin kalau mereka lolos di UEL, mereka punya peluang. Kalau juara masih ada peluang, cuman agak berat untuk 3 trofi. FA masih ada peluang. Nah ini sekarang sabet aja dulu yang ada. Ya minimal 2 lah ya. Ya, kalau 2 UEL sama FA lebih realistis. Lebih realistis. Ya, gitu. Coach itu Sabitzer tuh ternyata keren juga mainnya ya. Hebatnya Ten Hag itu apa ya? Pemain murah, pemain yang nggak jelas dia ambil keren. Sabitzer oke lah. Dibilang top enggak, tapi etos kerjanya lumayan. Ya. Dan itu yang dibutuhkan kalimat Ten Hag. Itu yang dibutuhkan. Tapi kemarin kita lihat bahwa kehadiran Casemiro itu penting sekali. Itu penting sekali. Casemiro. Ya, asli. Casemiro itu benar-benar kalau nggak ada. Menurut gue sih kehebatan MU memberikan kepercayaan pada Ten Hag. Ten Hag milih pemain karena ini pemain siapa sih? Malaysia gitu, murah bro, keren. Martinez. Itu di awal-awal dikritik sama pandit-pandit kardus Inggris itu. Yang orang Gerrard siapa? Carragher. Selalu ngomong, wah ini nggak mungkin ini bisa terlalu kecil He's atau one the best sekarang one of the best. Dan he bring rest di tengah. Kalau nggak ada Martinez kelihatan organisasinya agak gimana gitu. Cuman ada Martinez itu lebih terkontrol di belakang. Coach, bagaimana dengan Arsenal, Coach? Kenapa? Bagaimana dengan Arsenal? Arsenal is okay dan gue lihat seperti kehadiran Jorginho, seperti Wenger bilang, sekali kalah itu wajar. Tapi yang penting
lawan City kala itu 3 poin. Iya. Habis itu City seri. Arsenal menang. It's about point ya. Dan mereka kemarin layak menang lawan Aston Villa. Yang untung tuh MU sama Spurs lah ya. Yang untung matchnya MU sama match Arsenal itu mirip. MU babak pertama hancur-hancuran sampai Erik ten Hag marah bilang main kayak sampah, rubbish. Arsenal sama hancur-hancuran. Tapi bedanya Arsenal ketinggalan, MU enggak. Iya kan? Masuk babak kedua. MU on fire dari awal. Arsenal baru setelah menit 55 sampai akhir on fire. Jadi memang kedua tim ini yang memang lagi dibangun ups and down performanya. Tapi trennya naik ke atas. Nah, sekarang every game is a final untuk Arsenal. Kalau mereka bisa kembali menang 3, 4, 5, 6 kali beruntun, mereka bisa mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. City memang kalah. City kalah lawan Arsenal pada saat mereka menggantikan Mahrez dengan Akanji main 4-3-3. Tapi pada saat City main dengan 3 back itu diobok-obok City sama Arsenal. Hanya bedanya mereka punya Haaland, yang mereka punya Kevin De Bruyne. Arsenal nggak punya. Arsenal butuh banyak peluang untuk cetak gol. Arsenal punya Nketiah, si kampret Nketiah itu yang kadang-kadang bukan dia nendang bola yang kena dia dan gol. Iya, betul. You kan kritik Nketiah bisa-bisa. Tapi Bukayo Saka keren dong. Iya, Bukayo Saka nggak bisa sendirian juga. Jadi dari sisi peran oke, tapi kualitas pemain Arsenal masih biasa aja. Nah, sekarang tinggal tunggu waktunya aja. Oke, Coach, kita ngelihat Rashford, gila ya. Setelah Piala Dunia dia udah cetak 16 gol. Saya pikir orang semuanya kembali menyalahkan Gareth Southgate ya, yang tidak terlalu memanfaatkan dia di Piala Dunia. Rashford ini 2-3 tahun terakhir kan menurun sekali permainannya. Dropnya paling banyak itu tahun lalu. Pada saat itu masih ada ya. Ya, zaman Ole, zaman Rangnick, gila Rashford ini hancur-hancuran. Benar-benar hancur mainnya. Nah, sekarang bangkit lagi. Bahwa dia pemain hebat, itu gue udah lama bilang. Rashford, Greenwood ini hebat. Habis Rashford pelan-pelan naik, Greenwood kena masalah. Betul. Masalah yang non sepak bola. Nah, kemungkinan kan bisa diangkat lagi Greenwood. Naik lagi. Cuman masalah waktu aja. Cuman masalah waktu. Nah, kalau itu hal yang bisa terjadi, nah ini MU nggak perlu keluar duit banyak. Paling butuh striker aja. Karena wingernya ada Sancho. Yang pure striker ya? Yang pure striker itu dibutuhkan. Winger mereka oke. Karena Mas Rizal nggak terlalu on and off ya. Cedera mulu. Di wing ada Sancho, Greenwood, Rashford sama Garnacho. Di tengah Rashford bisa main. Weghorst bisa jadi super sub karena harganya murah. Terus ambil satu striker. Nah, sekarang yang penting adalah pembelian striker ini nggak boleh fail kayak Nunes. Misteri juga, Coach ya? Kenapa? Ya kadang-kadang cocok-cocokan juga ya? Cocok-cocokan. Pemain mahal belum tentu tapi masuk. So far MU Ten Hag beli 5 pemain, 5-5-nya cocok. Walaupun Anthony karena harga kemahalannya, tapi dia nggak main jelek-jelek amat juga kan. Gitu. Oke, jadi keren banget Coach. Jadi malam ini kan kita akan mainin Barcelona lawan MU ya. Jadi kita 5 jam sebelum taping ini, 5 jam sebelum itu. Jadi saya pikir siapapun yang memenangkan itu layak. Dua tim yang hebat ini ya. Sepak bola itu kan main bagus belum tentu menang. Main jelek belum tentu kalah. That's why we have to enjoy the game. Yang gue harapkan, walaupun gue fans Barca, tapi gue pasti selalu objektif. Gue harap kalau emang MU yang layak lolos ya layak lolos. Cuman kadang kita mengalami kekecewaan juga kan, kayak main bagus nggak menang atau apa. But that's football. Itulah indahnya sepak bola, nggak bisa diprediksi. Kita just enjoy the game. Just enjoy the game. Kadang-kadang menang kalah is faktor kedua ya. Sama kayak Arsenal, enjoy the moment. Enjoy the moment. Sebelum turun. Ngopi sebentar di bawah terus naik lagi. Nikmati kopi. Tapi jaraknya udah makin mendekat lah ya. Yang hebat tuh MU Coach. Karena 2 pekan pertama juru kunci. Sekarang udah di nomor 3. Cukup jauh dengan nomor 4. Dan sangat dekat dengan nomor 2. Ya, sangat dekat. Coach, kita ke Bundesliga. Tiba-tiba ada 4 tim, 5 tim yang marginnya tipis banget ya. Jadi kalau dulu kan kita ngelihat Bayern tuh jauh banget di atas saingan. Sekarang bedanya cuma 1-2 poin. Ya, ini juga Nagelsmann ini juga lagi
satu, Nagelsmann lagi bereksperimen dengan 3 back, 4 back. Dia dapat segambreng pemain juga. Terus kedua, mereka itu nggak punya penggantinya Lewandowski. Sampai sekarang. Choupo-Moting is a big joke. Tapi ya mau gimana, nggak ada pilihan lain. Nah, ketiga, berapa pemain yang biasanya performanya bagus itu menurun, ditambah cedera. Müller, Goretzka, tapi ada Sadio Mane lah. Betul. Kalau Mane cedera. Oh, cedera. Iya. Udah lama cedera. Sane ups and down, kemarin juga nggak kelihatan. Kadang main bagus. Gnabry cadangan ups and down. Musiala killer mentality yang nggak ada. Jadi si Nagelsmann ini pun mengalami masalah tersendiri, kesulitan walaupun skatnya cukup. Nazraoui yang bagus cedera juga. Lucas Hernandez cedera juga. Jadi ada beberapa pemain. De Ligt akhir-akhir ini main ya oke lah. Neuer cedera juga sampai dia beli Jan Sommer dari Gladbach. Jadi ini Bundesliga musim ini pun juga seru karena kekurangannya si Munchen turun, yang lain agak naik. Ada Union Berlin, Dortmund, Red Bull, Eintracht, gitu. Tapi suka lah kita ya. Oh ya. Kalau sekali-sekali Bayern tidak juara, mungkin Bundesliga akan menjadi menarik. Which is good, betul. Which is good untuk kompetisi ya. Betul sekali, karena sepak bola tidak boleh yang juara itu yang punya duit aja. Ya, dan yang punya duit banyak. Ya. Jadi seninya adalah ya kalau Arsenal yang jadi juara, gue rasa Chelsea sama City, terutama Chelsea itu mungkin MU juga, tapi MU case-nya agak beda karena banyak bergantian pelatih. Itu harus ngelihat. Nah, Arsenal membuktikan kok nggak duit banyak tapi bisa juara. Iya kan? Dan Liverpool juga harus lihat. Lu nggak butuh beli pemain yang 80-90 juta untuk beruntung Modric-nya ke Chelsea kan, nggak ke Arsenal dengan harga 100 juta. Walaupun gue diblok di Instagram sama Modric. Lu diblok? Iya, karena gue... Lu ngatain apa? Gue nggak ngatain. Gue cuma tiap kali Chelsea kalah, gue posting rankingnya. Terus 4 kali posting, yang kelima gue diblok. This is true. Sampai gue mau posting kelima, kok namanya nggak dapet. Gue cek lagi, gue diblok. Gue screenshot. Oleh Modric. Oh. Jadi gue punya korban lain sekarang. Emang tag? Apa? Gue tag. Gue tag selalu. Gue tiap kali Chelsea kalah dia main. Gua tag. Itu hukum karma. Coach lu suka ngeblok orang. Gue kan nggak ngomong apa-apa. Gue cuma tag rankingnya doang. Itu lebih menyakitkan dong kalau. Enggak lah. Enggak boleh ini lah. Cuma sekarang gue punya korban baru. Apa? Emi Martinez, kipernya Aston Villa. The badut itu. Itu kalau kalah atau apa gue posting, gue tag dia. Gue posting, gue tag dia. Oke, Coach. Ya, untuk ngehajar orang kan nggak perlu kata-kata kasar. Iyalah. Bahkan nggak perlu kata-kata. Iya, kadang-kadang gambar aja ya. Iya, screenshot gambar, posting. Udah, that's it. Itu menyakitkan, Coach. Lo kalau di blok, hukum karma. Gue di blok, gue banyak yang ngeblok gue. Lo ngeblok berapa orang coba? Berapa belas ribu? Di Twitter 12.000 lebih. Udahlah, lo baru di blok satu aja diomongin. Enggak, seru aja. yang ngeblok gue itu $100 million man loh. 100 million euro man, bukan dollar man. That's overpriced bro. Iya, 100 euro man bisa peduli dengan postingan gue, kan luar biasa gue. Pansos dia. Tapi gue blok Gary Lineker, itu kardus beneran Gary Lineker itu. Kenapa lagi? Gue ribut juga sama dia. Soal Grealish, masalah Grealish. Tapi itu udah tahun lalu. Pandit kardus, I don't care dia siapa, gue blok Gary Lineker. Oke, kita berapa bola itu kompetitif ya. Liga Inggris itu kenapa akhirnya menjadi nomor 1 karena sangat kompetitif. Juaranya ganti berganti ya. Kecuali 5 tahun terakhir City sangat dominan. Ya, betul sekali. Jangan terjadi seperti di Liga Spanyol yang juaranya cuma 2 itu aja. Tapi betul sekali, yang juara dua itu aja. Kadang-kadang Bundes cuma itu aja. Betul, cuman kalau kita nonton ikutin La Liga, itu mereka kerja keras loh untuk bisa menang. Jadi bukan nggak segampang dulu ya. Nggak segampang dulu. Mereka bekerja keras untuk bisa menang. Oke. Makanya saya setuju banget kalau ada aturan salary cap, financial fair play-nya diatur ketat gitu, Coach. Itu akan membuat kompetitif ya. Lebih seru. Ya, seperti NBA juaranya kan ganti berganti sekarang.
Yang juara tahun lalu bisa lewat, coach. Gue nggak ngikutin. Ya, ya itu kita belajar banget. Kalau belajar sistem pertandingan liga gitu, Amerika is the best. Ya, makanya olahraga mereka sangat terjaga. Oke, Coach, terima kasih. Dan apa penggemar jasa saya, itulah apa ngobrol saya, bapak-bapak. Tapi ya gimana sih, ya bapak-bapak yang happy-happy kita itu. Terutama yang depan gua, dia kontraknya banyak banget, kontrak setahun. Amin. Gue sekarang juga bawain kuis. Gue orang tertua yang ada di TV, Coach. Kuis ya? Iya, ya, untuk ini. Terima kasih, Pak. Kita banyak bersyukur. Bersyukur aja. Ya, di sini kita sama, di sini kita happy-happy aja, ngobrol. Ya kan, ngobrol, sponsor masuk. Just be grateful. Ya, be grateful. Ini ada sponsor baru. Iya, terima kasih. Next Parabola. Next yang lain yang menyusul, silakan aja ya. Kita terbuka dengan sangat sponsor. Terbuka ya. Kita pengejar cuan. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Doakan kita tetap bisa perform ya. Bye bye.